Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih pecinta Sabda Allah. Hari ini kita merayakan Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Gereja menetapkan satu bulan khusus sebagai bulan Kitab Suci Nasional, yaitu tepatnya di bulan September. Sebab gereja memandang betapa pentingnya kitab suci bagi orang beriman. Dalam bacaan pertama dari kitab Yeremia, kita diingatkan untuk tetap mewartakan sabda Tuhan. Tuhan Yesus sendiri juga mengutus kita untuk selalu mewartakan sabda Allah. Dari kedua pesan ini jelas-jelaslah bahwa kita umat beriman berkewajiban untuk mewartakan sabda Allah. Artinya, mewartakan sabda Allah bukan masalah mau dan tak mau, tapi kewajiban. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai umat Katolik, kita mungkin pernah mendapat tudingan bahwa gereja Katolik tidak menghormati kitab suci. Tudingan seperti ini lahir karena dasar iman gereja Katolik adalah Alkitab, tradisi suci, dan magisterium. Sehingga kita dituding tidak mengutamakan Alkitab sebagai satu-satunya dasar iman. Tudingan-tudingan seperti ini sebenarnya tudingan dari orang yang tidak paham sejarah kitab suci, dari orang yang tidak paham tradisi suci, dan mengabaikan sabda Yesus yang mengatakan bahwa Yesus senantiasa menjaga dan melindungi gerejanya yang dibangun di atas Petrus yang tak akan dikuasai alam maut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini juga bukti bahwa gereja Katolik sangat menghormati kitab suci sebagai sumber iman. Dan mungkin hanya gereja Katolik yang mengkhususkan satu bulan penuh sebagai bulan kitab suci. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita punya tugas untuk mewartakan sabda Allah. Dan sabda Allah yang akan kita wartakan berasal dari kitab suci. Oleh karena itu, membaca kitab suci adalah syarat utama agar kita bisa mewartakannya. Tanpa membaca kitab suci adalah kemustahilan bagi kita untuk mewartakan sabda Allah itu. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, secara khusus gereja mengajak kita pada bulan kitab suci ini untuk lebih sering membaca kitab suci. Dengan membaca kitab suci, kita pun memahami aturan hidup dan tugas-tugas kita sebagai umat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus sendiri mengatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Yang dimaksud Yesus adalah oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Di sini Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebab mereka membaca kitab suci, memahaminya, mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Kita tentunya tidak ingin dikecam Yesus
seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Maka dari itu, hari ini gereja mengajak kita untuk lebih rajin membaca kitab suci, mewartakan sabda Allah melalui perkataan dan perbuatan. Tugas ini memang tidak enak, tetapi memang sudah sepantasnya cita-cita yang tinggi dan mulia haruslah diperjuangkan dengan pengorbanan yang berat. Dan Yesus sendiri mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena perolehan itu berbanding lurus dengan usaha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita manfaatkan bulan kitab suci ini untuk semakin dekat pada Allah melalui firman-Nya. Semoga Allah menerangi hidup kita dengan firman-Nya yang menjadi pelita bagi jalan kita. Amin. Tuhan memberkati.